Tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar, tetapi Allah jua yang melempar. Hakikatnya Allah yang melempar, hakikatnya. Syariatnya, zahirnya kita yang melempar. Siapa yang melempar? Pak Ustaz Hasan Basri tadi, lepas dibuatnya tadi. Memanglah Pak Ustaz. Hakikatnya Allah yang melempar. Kalau kita katakan kitalah yang mengusahakannya melempar ini, tak ada perbuatan Allah di sini, maka secara tasawuf, secara tauhid, maka musyriklah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam suasana istiqamah, dalam suasana penuh iman. Mudah-mudahan istiqamah yang Allah tanamkan pada saat ini Allah pelihara sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam wajib kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kiranya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Imam Masjid Mutmainnah beserta pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang seputar tasawuf. Tema malam hari ini kita ambil adalah resiko hati yang keruh. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan tak bermanfaat lagi anak kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan qalbun salim. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tentram dengan menyebut Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengenang Allah. Ingatlah, hanya dengan mengenang Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas.
dengan hati yang ridha, lagi diridai Allah, lalu masuklah dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila baik daging tersebut, baiklah seluruh tubuh. Apabila jelek daging tersebut, maka jeleklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa dia adalah qalbu atau hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita sampaikan bahwa manusia ini Allah kasih dua bentuk. Ada bentuk zahir, ada bentuk batin. Bentuk zahir itulah yang disebut dengan jasad atau raga. Sedangkan bentuk batin itulah yang disebut dengan ruh atau jiwa. Jadi ruh atau jiwa itu adalah bentuk tubuh kita yang batin, yang halus, yang tidak bisa dilihat oleh mata yang ada saat ini. Jadi ada dua unsur, ada unsur zahir, ada unsur batin. Yang dimaksud hati yang pertama, hati yang zahir adalah jantung. Sedangkan hati yang batin itu yang tidak terlihat, itu yang berbolak-balik. Yang berbolak-balik itu melekat dia pada ruh kita. Itu yang disebut dengan qalbu atau hati. Jadi ibu-ibu yang bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita hari ini adalah apa resikonya, resiko hati kita nih kalau keruh. Resiko hati yang keruh itu apa yang disebabkannya? Apa akibat daripada hati ini kalau keruh? Sebuah ungkapan daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, apa kata beliau dalam kitab Al-Hikam? Kaifa yushraqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yurhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadaratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana akan dapat bercahaya hati seseorang? Bagaimana akan dapat bercahaya hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya? Bagaimana berangkat menuju kepada Allah padahal dia terbelenggu oleh nafsu syahwat? Bagaimana akan dapat masuk menjumpai Allah padahal ia belum bersih dari kelalaian? Lalu bagaimana ia berharap akan mengerti rahasia yang halus dan tersembunyi padahal ia belum bertaubat daripada kekeliruannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau yang pertama? Bagaimana hati kita ni mau menjadi bersih? Bagaimana hati kita ni mau berkilau tetapi gambar dunia terlukis dalam cermin hati? Hati kita ni takkan pernah bersih
kalau di hati kita ini gambar dunia terlukis dalam hati kita. Hati kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah seperti cermin. Itu cermin, apa yang ditampilkan oleh yang datang kepadanya, maka itulah yang lahir. Apa yang tampil kepadanya, maka itulah yang lahir. Kalau misalnya kalau misalnya yang tampil itu baik, maka baiklah yang dicermin itu. Tapi apabila yang tampil itu tidak baik, maka yang dicermin itu juga tidak baik. Begitu juga hati kita. Ketika hati kita ini ada gambaran dunia, semata-mata dunia yang kita tuju, bukan akhirat yang kita tuju, maka hati kita ini akan selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Contohnya, sudah masuk waktu sholat, kita masih bekerja, lalu sengaja kita tinggalkan sholat demi pekerjaan kita. Kita lagi berdagang, sudah masuk waktu sholat, orang lagi ramai membeli, lagi pelanggan banyak, sengaja kita tinggalkan sholat untuk melayani pembeli itu demi memuaskan daripada hasrat hati kita tentang urusan dunia. Itu salah satunya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bagaimana orang berangkat kepada Allah? Ada orang selalu berkata ingin taqarrub ilallah, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih terbelenggu masalah syahwat. Syahwat terhadap harta, syahwat terhadap jabatan, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap pujian. Bagaimana mau sampai kita kepada Allah? Kita mengatakan, aku ingin mendekat kepada Allah. Bagaimana kita mau mendekat kepada Allah? Bagaimana kita mau sampai kepada Allah? Kalau di hati ini syahwat kita lebih mendominasi daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ada di antara penyakit yang 7 itu, penyakit kolbu itu, salah satunya adalah syahwat. Syahwat terhadap jabatan, syahwat terhadap pekerjaan, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap wanita kalau dia laki-laki, kalau perempuan syahwat terhadap pria, syahwat terhadap pujian. Ini kan syahwat, keinginan hawa nafsu. Kita bilang kita harus senantiasa mendekat kepada Allah. Semakin bertambah usia kita, kita harus mendekat kepada Allah. Tetapi hati kita ini masih ada yang namanya penyakit syahwat. Sedangkan itu harus kita kikis. Bapak Ibu, itu harus kita kikis dari hati ini. Karena kalau masih ada itu mendominasi, atau dia lebih memimpin daripada akal kita, maka rusaklah nanti akal kita, rusaklah amaliyah kita kalau sempat syahwat itu yang mendominasi atau yang menggerogoti daripada hati kita. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, bagaimana akan dapat menjumpai Allah padahal dia belum bersih dari kelalaian? Ada firman Allah dalam surah Al-Ma'un, kita masing-masing hafal ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzi lahum an salatihim sahun.
Tahukah kamu siapa pendusta agama? Yaitu orang yang suka menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Kemudian celakalah orang-orang yang solat. Ada orang solat kata Allah tapi celaka. Dia solat tapi celaka kata Allah. Siapa dia? Alladzina hum an solatihim sahun, yaitu orang yang lalai dia dalam solatnya. Pertama lalai dalam solat, yang kedua lalai dia akan solatnya. Bagaimana dia berjumpa dengan Allah kalau dia masih belum bersih dari kelalaian? Apa yang dimaksud lalai di sini? Yang pertama, Bapak Ibu, lalai yang dimaksud di sini adalah lalai secara syariat, lalai secara zahir. Apa contohnya? Yaitu dengan sengaja menunda-nunda ibadah. Menunda-nunda ibadah. Contoh, sudah masuk waktu sholat, belum juga sholat, nanti, akhirnya di akhir waktu sholatnya. Atau masuk waktu sholat lagi, tunda nanti, akhirnya lewat waktu sholat yang itu, kemudian akhirnya diqadhonya sholatnya. Lalai yang pertama. Kemudian ketika dia dapat harta, lalai dia dalam bersedekah, malas dia sedekah. Nanti kalau sudah banyak baru bersedekah, nanti, akhirnya lupa dia bersedekah, lupa dia mengeluarkan zakat hartanya. Lalai. Ini lalai secara zahir. Lalu yang kedua ada lalai secara hakikat. Dia beribadah, dia beramal, tetapi hatinya, tujuan daripada qalbunya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sambungan ayat itu, allazina hum yuraun. Yang lalai itu yang pertama adalah orang-orang yang berbuat ria. Jadi kalau beramal suka ria, suka pamer. Kalau tidak dilihat orang, tidak dikerjakannya. Kalau enggak dipuji orang, maka tak dilakukannya. Ini lalai secara hakikat. Tujuannya selain Allah. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang Allah pandang dari kita ni bukan amalan zahir, bukan. Yang Allah pandang tu amalan batin, Bapak Ibu. Salat kita, puasa kita, zakat kita, umrah kita, haji kita, itu tak dipandang Allah yang zahirnya, tapi yang Allah pandang tu batinnya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana keadaan hati kita ketika waktu sholat. Apakah semata-mata Allah atau lalai daripada Allah? Bagaimana keadaan hati kita ketika sedekah? Apakah karena Allah atau karena ingin dilihat orang, atau karena ingin dipuji orang? Bagaimana keadaan hati kita ketika membaca Quran? Apakah karena Allah atau bukan karena Allah? Jadi Allah pandang tu hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, juga bentuk rupamu, tetapi yang Allah lihat adalah hatimu. Jadi kita solat yang kita kerjakan tadi, solat 5 waktu yang kita lakukan, solat 5 waktu yang kita lakukan, kalau keadaan hati kita lalai daripada selain Allah, maka tidak akan dapat kita masuk menjumpai Allah. Bagaimana maksudnya menjumpai Allah? Apakah ketemu dengan Allah antara yang satu dengan yang lain? Bukan begitu maksudnya. Ada paham yang lebih dalam tentang itu. Bagaimana berjumpa dengan Allah? Itu yang ketiga, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Bagaimana dia berharap akan mengerti rahasia yang halus dan tersembunyi, padahal dia belum bertaubat dari kekeliruannya. Allah itu maha nyata dan maha tersembunyi. Wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Dia yang awal, dia pula yang akhir, dia yang nyata, dia juga yang tersembunyi. Siapa dia? Allah. Jadi Allah itu dia yang awal, kemudian dia juga yang akhir, dia juga yang nampak, yang kelihatan, dan dia juga yang tersembunyi, yaitu Allah. Lalu bagaimana kita berharap akan mengerti rahasia Allah, sedangkan kita belum bertaubat dari kekeliruan kita? Apa kekeliruan kita kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Apa yang membuat kita keliru kepada Allah? Karena kita sangka selama ini Allah lepas dari kita. Apa yang Allah berikan, maka apa yang kita lakukan tidak ada hubungannya lagi dengan Allah. Contoh, dia mengatakan kesuksesanku ini adalah karena usahaku, keberhasilanku ini adalah karena usahaku, karena akalku, karena kepandaianku. Maka yang seperti ini dia berlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekeliruan yang nyata. Ini kekeliruan yang nyata. Dan ini disebut dengan paham qadariyah. Kalau istilah kerennya namanya paham komunis. Jadi kalau paham komunis itu Tuhan tak ikut. Jadi kalau dia sukses, itu karena usaha dia. Kalau dia berhasil, itu karena usahanya. Kalau dia misalnya dapat musibah, itu karena celakanya dia, karena sialnya dia, bukan karena Allah. Nah, ini namanya kalau dalam Islam namanya paham qadariyah. Ada paham qadariyah, ada paham jabariyah, ada paham ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi yang tadi itu namanya paham qadariyah. Jadi orang paham qadariyah ini atau paham komunis ini, dia tak akan mendapat yang namanya tentang rahasia-rahasia Allah, karena kekeliruan yang masih bersarang di hatinya dan dia tidak bertaubat daripada itu. Maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Maka kita supaya terhindar daripada itu, maka hendaklah kita beruzlah, hendaklah kita menyepi, mengasingkan diri. Menyepi ini, menyendiri ini bukan hanya tubuh saja. Maka ada istilah orang bertapa, ada istilah orang khuruj selama 40 hari, ada khuruj selama 4 bulan. Ada istilahnya itu kan. Kemudian ada istilah semedi, pergi dia ke gunung bersemedi sana. Kemudian kalau dalam ilmu thariqah ada pula namanya bersuluk. Nah, bersuluk sekian hari. Nah, itu beruzlah. Menyepi, mengasingkan diri dari hiruk pikuknya dunia. Bolehkah ini? Boleh. Tapi jangan hanya badan saja yang beruzlah, tapi hati juga ikut uzlah, ikut juga menyepi, ikut juga menyendiri. Bagaimana caranya? Caranya mengasingkan diri tadi adalah kembalikan semuanya hati kita ini, kembalikan semuanya kepada Allah, sandarkan semuanya kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah,
Tapi tiada yang memberikan manfaat melainkan Allah. Tak ada yang memberikan kesehatan melainkan Allah. Tak ada yang memberikan rezeki melainkan Allah. Tak ada yang memberikan mudrat melainkan Allah. Tak ada yang memberikan musibah melainkan Allah. Semua sandarkan kepada Allah. La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun bil haqqi illallah. Tak ada yang berkudrat, tak ada yang punya kekuatan melainkan Allah. Tak ada yang berkehendak melainkan Allah. Tak ada yang berilmu, tak ada yang hidup, tak ada yang mendengar, tak ada yang melihat, tak ada yang berkata-kata sebenar-benarnya melainkan Allah. Jadi kita ni Pak Ustaz, kita kan berkata-kata, betul tak? Bercakap-cakap tak kita ni? Hari ni bercakap tak ni? Bercakap. Melihat tak ni? Sedangkan tadi la qadirun. Bisa tak ni kita angkat ni? Bisa. La muridun, tak ada yang berkehendak. La alimun, tak ada yang berilmu. La hayyun, tak ada yang hidup. La sami'un, tak ada yang mendengar. La basirun, tak ada yang melihat. La mutakallimun, tak ada yang bercakap-cakap. Tak ada yang berbicara. Bil haqqi illallah, sebenar-benarnya melainkan Allah. Jadi kalau gitu Pak Ustaz, kita ni sebagai apa lah kita ni? Sebagai apa kita ni Bu kalau begitu? Kita ni Bapak Ibu seperti wayang yang dikendalikan oleh si dalang. Tahu wayang? Pernah tengok wayang? Wayang kulit. Bergerak wayang tu dikendalikan oleh si dalang. Wayang itulah kita, si dalang itulah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari segala contoh. Ini hanya untuk mendekatkan paham, supaya kita ni selalu ikhlas dalam beramal, tidak memandang ibadah kita, tapi yang kita pandang adalah kelakuan Allah yang terjadi atas diri kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu buat. Itu Al-Quran. Tak percaya sama Al-Quran kafir. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu buat. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar, tetapi Allah jua yang melempar. Hakikatnya Allah yang melempar, hakikatnya. Syariatnya, johirnya kita yang melempar. Siapa yang melempar? Pak Ustaz Hasan Basri tadi, lepas dibuatnya tadi. Memanglah Pak Ustaz. Hakikatnya Allah yang melempar. Kalau kita katakan kitalah yang mengusahakannya melempar ini, tak ada perbuatan Allah di sini, maka secara tasawuf, secara tauhid, maka musyriklah kita. Karena la qadirun, tak ada yang berkudrat, tak ada yang punya kekuatan. La muridun, tak ada yang berkehendak. Tak ada yang berkehendak. Kita mau tidur, kita mau makan, kita mau mandi, kita mau ini, mau itu. Itu semuanya pada hakikatnya adalah kehendak Allah. Dikembalikan kepada Allah. La hayyun, tak ada yang hidup. Kita ni bukan hidup, kita ni dihidupkan Allah. Yang hidup tu Pak hanya Allah. Karena kita asalnya mati. Allazi khalaqal maut.
Asalnya kita tak ada, mati kita dulu. Sedangkan Allah ada. Sebelum ada sesuatu Allah sudah ada. Sedangkan kita ni belum ada. Kita ni kemudian diadakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ada kita, tapi diadakan Allah. Siapa yang mengadakan? Yang mengadakan adalah si Maha Ada. Siapa dia? Allah. Jadi supaya sadar diri kita ni bahwa kita ni diadakan oleh si Maha Ada, diadakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah hati ni baik-baik, karena kalau sudah hati ni keruh, Pak, maka yang pertama dia akan malas berzikir kepada Allah. Malas berzikir kepada Allah. Malas salat, malas baca Quran, ada duit malas sedekah, sehat badan masuk puasa Ramadan malas puasa, malas ke majlis ilmu. Hati-hati, itu resiko daripada hati yang keruh. Gundah gulana dia dengan urusan dunia, susah dia mikirkan urusan dunianya. Padahal yang menciptakan dia Allah. Masa dia susah dengan urusan dunianya? Dunia ini milik Allah. Tapi karena hatinya keruh, maka dia mengadu kepada bukan Allah. Siapa yang mengadu kepada selain Allah, maka hukumnya musyrik, syirik khafi. Bukan bertambah baik hatinya, tetapi semakin keruh hatinya karena dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu resiko hati yang keruh. Kemudian ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bebaskan hati kita ni dari 4 perkara supaya bersih ini hati ini. Bebaskan hati ini dari 4 perkara. Ada berapa? 4. Yang pertama, keinginan terhadap benda. Apa dia? Seperti harta. Kalau laki-laki wanita, kalau perempuan lelaki atau pria. Kemudian pangkat jabatan dan lain-lain. Yang pertama itu dulu, kikis dulu. Keinginan kepada benda seperti harta, pangkat jabatan. Jadi kalau misalnya ada waktunya nanti kita pencalonan, kalau misalnya di komplek Marbelani ada hasrat menggebu-gebu untuk mencalonkan diri jadi RT atau RW, atau usah. Kalau ada menggebu-gebu, jauhi dari itu. Tapi kalau misalnya dipaksa, bapak lah yang jadi calon, bapak lah diharapkan orang, itu lain ceritanya. Tapi kalau berharap, berkeinginan dia, berhasrat dia ingin itu, ingin jabatan, maka itu perkara yang harus dihilangkan daripada hati kita ini. Ya, supaya jangan kotor hati. Itu yang pertama, keinginan terhadap benda atau dunia seperti harta, pangkat, jabatan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bebaskan hati daripada syahwat, keinginan melupakan Allah. Bebaskan hati, jangan sampai hati ini lupa kepada Allah. Tak boleh. Tidak boleh lalai hati ini kepada Allah. Siapa yang hatinya lalai kepada Allah, maka sama dia dengan orang yang mati. Kata Nabi SAW, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir kepada Allah
seperti orang yang hidup dengan yang mati. Jadi supaya hati ini senantiasa terjaga, Pak, biasakan berzikir. Apa zikirnya? Zikirnya zikir zahir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ditembakkan kemari, di bawah jantung, di atas lambung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu banyak-banyak tiap hari, biasakan berzikir. Jadi hilangkan itu syahwat melupakan Allah itu. Jadi kalau ada godaan gara-gara pekerjaan itu kita lalai kepada Allah, berhati-hatilah. Pekerjaan itu akan melalaikan kita daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, kelalaian dari zikir kepada Allah. Satu hari wajibkan zikir. Apakah zikirnya Allah, apakah la ilaha illallah, apakah subhanallah, apakah alhamdulillah, apakah Allahu akbar, apakah astaghfirullah, apakah membaca Quran, apakah solat sunnah, apakah solat wajib, apakah sedekah, apakah puasa sunnah. Itu semuanya bagian dari zikir. Tiap hari itu senantiasa berzikir. Tiap hari, jangan tinggalkan zikir. Kemudian yang keempat, dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan taubat, hilangkan ini, bersihkan ini. Dosa-dosa itu selalu minta ampun kepada Allah. Istighfar diperbanyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil istighfar, sambil dikenang dosa-dosa kita. Jadi jangan istighfar di mulut tapi hati tak mengenang dosa. Dosa kepada ayah, emak, kepada orang tua, diingat itu, dikenang. Yang perempuan, ibu-ibu, dosa kepada suami. Yang suami, dosa kepada istri. Yang orang tua, dosa kepada anak. Dosa kepada teman. Pernah kita zolim sama teman kita. Kita sudah di Batam nih, dulu di kampung pernah kita ambil uang orang, tak kita balik-balikkan, tak kita kembalikan. Pernah begitu, dikenang itu. Mungkin pernah orang kita pukul, kita lari, kita ke Batam nih. Mungkin pernah punya orang kita curi dan sebagainya. Kita kenang itu sambil istighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, ya Rabb, ampunkan aku ya Allah. Sambil bibir nih istighfar, sambil hati mengenang dosa. Baru nanti mantap istighfarnya. Baru datang tangisan. Menangislah, terkenang dosa sama maknya, tak sempat minta maaf, udah meninggal mak kita. Tak sempat minta maaf, ayah sudah meninggal. Pernah kita maki ayah kita, pernah kita lawan ayah kita, pernah kita berantem sama ayah kita, sama mak kita. Ya Allah, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini kikislah dari kalbu kita nih, supaya jangan keruh hati. Puncanya hati. Kalau baik hati seseorang, baiklah seluruh amalnya. Kalau jelek hatinya, jeleklah seluruh amalnya. Ini fakta yang terjadi. Ada orang dia sholat, rajin dia sholat, tapi ada sholat yang malas dia sholat. Sholat subuh, sembahyang subuh itu payah dia sholat subuh. Perempuan nih, mak-mak,
Ini bercerita kepada saya suaminya, ya Ustadz, istriku nih Ustadz, ya Allah, sanggup dia memakiku Pak Ustadz. Dibilangnya aku dengan dua binatang yang haram dimakan tuh Pak Ustadz. Coba Pak, ada istri yang membabi-babikan suaminya, ada istri yang menganjing-anjingkan suaminya. Kenapa keluar kata-kata itu? Disebabkan hati yang keruh, yang jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perempuan atau kalau laki-laki yang senantiasa hatinya berzikir kepada Allah, maka insya Allah tak akan keluar ucapan-ucapan seperti itu. Kalau masih keluar Bapak Ibu, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, ternyata kolbuku masih kotor ya Allah, ampunkan aku ya Allah, bersihkan hatiku nih ya Allah. Karena takkan pernah itu lari, takkan pernah lari Bapak Ibu. Akhlak seseorang yang keluar itu adalah cerminan dari kolbunya, tak akan lari itu. Akhlak seseorang yang keluar, yang di luar, yang terzohir, yang kelihatan, itu adalah cerminan dari hatinya. Maka dari itu, baik-baiklah kita menata hati kita ini dengan apa itu? Dengan yang 4 tadi. Jangan lalai kepada Allah, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak-banyak istighfar dari dosa-dosa kita. Kemudian jangan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap nafas jangan lupakan Allah. Dapat rezeki alhamdulillah, itu tak lupa kepada Allah. Dapat musibah innalillah. Mau tidur bismillah, bismikallahumma ahya wa amut. Bangun tidur alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Memasuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Semuanya ingat Allah. Mau makan baca bismillah, sesudah makan alhamdulillah. Itu tanda-tandanya orang yang tidak lupa kepada Allah, tidak lalai dia kepada Allah. Senantiasa Allah, senantiasa Allah. Dipuji orang dia, dikembalikannya kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian dia istighfar, astaghfirullah. Baik Bapak Ibu, cukup itu aja. Silakan, mungkin ada yang mau tanyakan. Ada 10 menit waktu kita, silakan. Silakan. Boleh. Mic-nya tak muat, tak cukup. Silakan. Mau tak nampak? Itu bagus. Iya, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang orang yang berhasrat pada dunia ini lupa di akhirat. Itu yang masalah yang dipermasalahkan itu. Makanya dilarang dia berhasrat kepada dunia ini, karena biasanya rata-rata umumnya lupa di akhirat. Kalau seperti itu boleh. Sahabat Abdurrahman bin Auf kaya, minta ampun kayanya, tapi sedekahnya juga luar biasa. Kita nih maaf ini, udahlah tak kaya, sedekah pun malas pula. Jadi tergantung niat juga. Kira-kira gitu. Bagus, wallahu a'lam. Ya Bu, silakan. Kurang dengar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya nih. Ada seseorang yang suatu ketika imannya lemah, lalu dia melakukan kesalahan dengan sengaja, iya bu? Apakah itu merupakan takdir dari Allah? Iya. Tak ada yang terjadi di alam ini yang keluar dari takdir Allah. Itu kuncinya. Tak ada. Jadi Pak Ustadz, kalau orang yang berbuat kejahatan itu takdir Allah. Iya. Di mana letak takdir Allah di situ? Ketika dilakukannya, itulah takdir Allah. Makanya dikasih Allah alat. Apa alat untuk memilih? Bu? Alat untuk memilih yang hak dan yang batil apa? Akal. Akal tu ditunjukkan di otak, tapi bukan di sini akal tu. Akal tu di kolbu. Alat johirnya otak. Akal itulah yang memilih. Taunya kita itu salah. Waktu itu imannya lemah. Disengajanya perbuatan itu, disengajanya, bukan tanpa sengaja. Disengajanya dia, maaf ini, ada orang cerita. Ada seseorang bertengkar dengan istrinya. Datang perempuan lain meneleponnya. Tahu dia salah, perempuan itu bukan muhrimnya, maka pergilah dia dengan perempuan itu. Disengajanya dia berbuat zina dengan perempuan itu. Apakah itu takdir Allah? Ya. Kapan takdir Allah di situ? Ketika dilakukannya perzinahan itu, disitulah Allah tetapkan dia berzina. Itulah takdir Allah. Sebelum itu belum. Allah masih kasih dia khiyar, pilihan. Lakukan tidak, lakukan tidak. Lakukan sajalah berdua-dua, kata setan. Selesai. Takdir Allah. Karena antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir Allah, baik dan buruk. Dua-duanya dari Allah. Jangan bilang baik saja dari Allah, yang buruk juga. Nanti kalau yang baik saja dari Allah, yang buruk tidak, berarti ada Tuhan dong selain Allah. Berarti ada yang lebih kuasa daripada Allah. Nah, kira-kira begitu bu. Wallahu a'lam. Ya, luar biasa pertanyaannya. Ada Pak yang mau kalah Pak Nobel? Ada lagi Pak? Satu lagi? Nah, silakan Pak. Ada yang mau tanya kan? Tak ada. Ibu ada lagi bu? Nah, Bapak sekalian habis? Nah, ibu ada lagi? Nah, coba satu lagi. Nah. Ulangi lagi. Tak ada. Hanya itu kata Allah. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu aja. Likulli syai'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah. Tak ada yang lain. Dan zikir itu bukan hanya subhanallah saja, bukan. Salat itu juga zikir, Bu. Puasa itu juga bentuk dari zikir. Baca Quran itu bentuk dari zikir. Subhanallah itu juga bagian dari zikir. Alhamdulillah, astaghfirullah itu bagian dari zikir. Makanya tak ada yang bisa mengobati hati, memperbaiki hati kecuali zikir. Zikrullah. Kenapa demikian? Karena hati ini milik Allah. Tentu yang menatanya siapa? Allah. Maka ingatlah Allah. Ingat Allah, sebut Allah.
Kenang Allah, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat Allah dikala berdiri, duduk dan berbaring. Artinya 24 jam hati ini jangan lupa kepada Allah. Makanya ada zikir hati. Ada zikir hati. Nanti lo dikasih ya. Nah, nanti baru dikasih. Ada namanya zikir qalbu. Ada zikir jahar. Zikir jahar tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh Allah, 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 Allah. Jadi zikir Allah tu bagaimana jantung ni berdetak. Allah, 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 Allah. Terus, biasakan terus. Nanti lama-lama dengan zikir zahar tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati ini akan terang. Hati ini akan lembut. Lama-lama Allah buka tabir rahasia. Apa itu rahasia itu? Nanti dikasih tahu. Rahasia yang pertama, dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya dengan Allah juga. Arabtu rabbi bi rabbi, ku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Kira-kira begitu, Bu. Ya, wallahu a'lam. Habis. Cukuplah ya. Cukup, Ustaz. Baik, demikian Bapak Ibu yang rahmati Allah. Jadi kesimpulan kaji kita, resiko hati yang keruh ini adalah bisa merusak akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mana disempurnakan Nabi? Yang pertama, akhlak kepada Allah. Ini yang pertama dijaga. Akhlak bertuhan. Kita ni seperti tak bertuhan. Kadang-kadang kita ni, maaf ini, seolah-olah kita tak punya Tuhan. Kenapa? Yang kita sembah bukan lagi Allah. Nampak kita solat, tapi yang kita sembah bukan Allah. Yang kita sembah adalah syahwat kita. Yang kita sembah berhala kita sekarang jabatan. Orang berebut jabatan tu, sikut sana sikut sini, tipu sana tipu sini. Berebut orang, biarkanlah mereka. Kita enggak usah. Jangan ikut-ikutan. Biarkan. Kalaupun kita ingin untuk memperbaiki, niat kita memperbaiki, cobalah kalau bisa, silakan. Tapi kalau untuk menumpuk-numpuk harta dunia, mengejar-ngejar kemuliaan dunia, kemuliaan dari manusia, itu berbahaya bagi hati kita. Itulah resikonya hati yang keruh. Kalau sudah keruh hati, ya Allah, astagfirullahaladzim, akan selalu ingin dimuliakan orang, ingin selalu dipuji orang, tak suka kalau orang tak suka sama dia. Kalau ada orang yang benci sama dia, dia marah sama orang itu. Kalau dia dihina orang, dia marah sekali. Dicaci orang, dia tak suka dia. Ini masih, kalau ada yang seperti itu, hati kita ni, itu masih mengharapkan daripada kemuliaan manusia. Sakit memang dihina orang, tapi kadang-kadang kita coba belajar bagaimana menikmati hinaan itu. Nabi SAW seorang Nabi dicaci, dihina, tak apa-apa kata orang kafir Quraisy kepada Nabi. Tapi Nabi dengan senyum, dengan akhlaknya yang luar biasa, tidak pernah Nabi marah akan itu. Kalau untuk dirinya, juga kita ingin belajar daripada itu. Para ulama-ulama kita, para sahabat-sahabat Nabi, kita ingin belajar daripada itu. Kita jangan mengatakan kita bisa, tapi kita belajar, kita coba belajar, meniru daripada akhlak Nabi, daripada akhlak para sahabat, daripada akhlak para ulama-ulama kita. Kiranya demikian Bapak Ibu yang rahmati Allah. Mari kita istighfar. Kita sambil istighfar tadi bagaimana tadi? Kita kenang kesalahan-kesalahan di masa lalu, sama orang tua,
sama istri, sama suami, sama anak, sama tetangga, sama teman yang pernah kita zalim, kita kenang, ayo kita istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 illallah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم يا الله يا رب ampunilah ya Allah segala kekhilafan dan kelalaian kami ya Rahman. Bersihkan hati kami Allah daripada karat-karat dunia ya Allah. Bersihkan hati kami Allah daripada keinginan yang sangat luar biasa daripada selain-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami Allah dari sifat munafik ya Allah. Bersihkan hati kami Allah daripada selain-Mu ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Karim, bimbinglah qalbu kami ya Rahman. Bimbinglah hati kami ya Rahim ke jalan yang Engkau ridai. Bimbing hati kami ya Rahman ke jalan yang Engkau rahmati. Naungi hati kami dengan rahmat-Mu. Naungi hati kami ya Allah dengan hidayah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah ya Allah. Luaskan rezeki kami zahir dan batin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup, berkahi sisa umur mereka. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Rahman. Jadikan kubur mereka taman-taman surga ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang mulia bersama orang yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.